Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya dan rekan saya mempresentasikan tugas dari Pak Madi, yaitu serangan ransomware terbaru dan strategi pencegahannya. Adapun anggota kelompok saya, di mana saya sendiri Muhammad Adi Variansyah Ahmad dengan NIM 23103100 dan teman saya Muhammad Akbar Fahresi NIM 2310311074. Oke, langsung saja. Latar belakang. Di era digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset utama bagi setiap institusi, terutama di sektor kesehatan yang sangat bergantung pada kekuatan dan kerahasiaan informasi. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman cyber pun semakin canggih dan berbahaya. Salah satu bentuk ancaman paling serius yang berkembang saat ini adalah ransomware. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Penjelasan studi kasus. Kasus yang diangkat dalam laporan ini antara lain serangan terhadap Bank Syariah Indonesia yang mengakibatkan sistem operasional terganggu dan data nasabah bocor dalam skala besar. Selain itu, Rumah Sakit Indonesia juga pernah menjadi korban serangan ransomware yang berdampak pada terganggunya pelayanan pasien secara signifikan. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa bukan organisasi besar dan vital pun tidak kebal terhadap ancaman ransomware. Studi kasus ini tidak hanya mendeskripsikan kronologi serangan, tapi juga menganalisis vektor dan teknik yang digunakan oleh pelaku seperti email phishing, exploit kits, dan pemanfaatan celah keamanan pada protokol remote desktop protocol atau disebut RDP. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari hilangnya akses data penting, lumpuhnya sistem operasional, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi korban. Nah, kronologi penyerangannya. Yang pertama, email phishing masuk ke target. 2. Korban membuka lampiran atau tautan. 3. Transfer skripsi data dan atau mengunci sistem. 4. Muncul pesan tebusan di layar korban. 5. Data penting tidak bisa diakses dengan operasional lumpuh. 6. Institusi melakukan isolasi, pemulihan, dan koordinasi dengan otoritas terkait. Dampak studi kasus yang pertama adalah dampak teknis. Dampak data terdeskripsi dan tidak dapat diakses, yaitu seluruh file dan database penting yang ada di sistem korban dikunci oleh ransomware, sehingga institusi tidak dapat mengakses data yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Yang kedua, sistem operasional lumpuh, yaitu layanan utama seperti transaksi perbankan, pencatatan medis, atau layanan administrasi publik tidak dapat berjalan karena sistem komputer tidak bisa digunakan. Kedua, dampak non-teknis. Bagian pertama adalah kerugian finansial. Institusi harus mengeluarkan biaya besar untuk pemulihan data, perbaikan sistem, bahkan ada yang terpaksa membayar tebusan kepada pelaku. Yang kedua, penurunan kepercayaan publik, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap institusi menurun karena dianggap tidak mampu melindungi data dan layanan publik. Kemudian pencegahan teknis, yang dimana pembaruan sistem dan perangkat lunak selalu lakukan update sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan yang dieksploitasi oleh ransomware. Kemudian backup data secara rutin. Lakukan pencadangan data secara berkala dan simpan backup di lokasi offline yang terpisah dari jaringan utama agar data tetap aman jika terjadi serangan. Kemudian penggunaan antivirus dan endpoint protection. Gunakan antivirus yang selalu diperbaharui dan sistem perlindungan endpoint untuk mendeteksi serta mencegah infeksi ransomware. Kemudian untuk pencegahan non teknis, edukasi dan pelatihan pegawai. Berikan pelatihan rutin tentang ancaman cyber, cara mengenali email phishing, dan praktik keamanan yang baik. Kemudian simulasi
dan uji coba penanganan insiden. Lakukan simulasi serangan cyber dan latihan penanganan insiden agar seluruh tim siap menghadapi serangan nyata. Kemudian penyusunan dan penegakan kebijakan keamanan informasi. Buat SOP dan kewajiban keamanan yang tegas seperti menggunakan password yang kuat, larangan penggunaan perangkat USB sembarangan, dan prosedur pelaporan insiden. Untuk prototipe contoh serangan, yang dimana serangan dimulai dengan pengirim email phishing yang berisi lampiran berbahaya. Email ini dirancang agar terlihat sah sehingga pengguna tertipu dan membuka lampiran tersebut. Ini dia contoh email phishingnya. Kemudian infeksi sistem. Setelah emailnya dibuka, malware langsung menginfeksi ke sistem komputer. Ini memberi penyerangan akses untuk menjalankan program jahat. Dan kemudian setelah malware-nya masuk, enkripsi file, malware mulai menenkripsi file penting baik di komputer korban maupun pada jaringan internal organisasi. Proses ini membuat file tidak bisa dibuka tanpa kunci enkripsi. Kemudian data terenkripsi. Seluruh data penting berubah menjadi terenkripsi dan tidak bisa diakses. Korban biasanya akan mendapatkan pesan tebusan yang meminta pembayaran untuk mengembalikan data. Ya, kemudian dampaknya di sini dalam kasus ini 1,5 terabyte data dienkripsi, menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar dan potensi gangguan operasional organisasi. Kemudian untuk dampak serangan ransomware yang seperti saya jelaskan tadi, di sini ada contoh fotonya yang dimana data terenkripsi, sistem lumpuh, layanan terganggu. Kemudian dampak non teknis, kerugian finansial, reputasi turun, dan hilangnya kepercayaan publik. Kemudian untuk penanganannya di sini ada gambar yang dimana isolasi sistem, kemudian identifikasi dan analisis, kemudian pemulihan data, pembaruan sistem, evaluasi dan pelatihan, edukasi dan perbaikan. Yang dimana itu edukasi dan pelatihan pegawai. Perlunya kita melatih pegawai-pegawai kantor untuk menghindari dari ancaman serangan cyber. Kedua, simulasi dan uji penanganan insiden. Melakukan simulasi penanganan dan latihan respons insiden secara berkala. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan penegakan kebijakan keamanan. Membuat dan menerapkan SOP serta aturan keamanan informasi. Keempat, audit keamanan berkala. Audit dan evaluasi keamanan secara rutin untuk menutup celah keamanan. Kemudian yang kelima, kampanye kesadaran keamanan cyber, sosialisasi, poster, email, dan seminar untuk meningkatkan awareness. Oke, mungkin jadi kesimpulan dari materi ini, agar serangan ransomware dapat diminimalisir secara signifikan, penulis menyarankan beberapa hal penting, diantaranya peningkatan literasi keamanan digital di kalangan pengguna internal organisasi, alokasi anggaran khusus, dan penguatan infrastruktur keamanan, serta pembentukan unit tanggap darurat cyber yang profesional dan terlatih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.